Kru kapal ikan Tiongkok di Laut Natuna bukan nelayan biasa bawa misi resmi negara. Para kru kapal ikan dari Republik Rakyat Tiongkok yang sering beroperasi di perairan Natuna, Laut Cina Selatan bukanlah nelayan biasa. Laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengungkap Tiongkok memiliki People's Armed Force Maritime Milites atau milisi maritim. PAFMM merupakan warga sipil yang siap dimobilisasi. Dalam laporan bertitel Military and Security Development Involving People's Republic of China 2021 untuk Kongres Amerika Serikat, itu disebutkan bahwa PAFMM memiliki peran signifikan dalam kampanye militer Tiongkok yang menerapkan strategi operasi konfrontatif sebelum perang sebagai cara efektif mencapai tujuan politik. Pemerintah mensubsidi berbagai organisasi komersial tingkat lokal dan provinsi untuk mengoperasikan kapal-kapal milisi guna melakukan misi resmi secara ad hoc di luar kegiatan sipil mereka, tulis laporan tersebut. PAFMM pun mendukung kapal-kapal ikan Tiongkok beroperasi di perairan yang disengketakan. Sejak Desember 2019 hingga pertengahan Januari 2020, beber laporan itu lebih dari 50 kapal ikan Tiongkok dengan kawalan patroli China Coast Guard beroperasi di timur laut Kepulauan Natuna yang diklaim milik Indonesia. Setidaknya sebagian dari kapal Tiongkok dalam armada penangkapan ikan tersebut terafiliasi dengan unit milisi maritim tradisional, termasuk unit milisi maritim yang berbasis di Beihai, Provinsi Guangxi. Ungkap laporan dari institusi yang bermarkas di Pentagon itu. Milisi maritim Tiongkok itu beroperasi secara rutin di Kepulauan Spratly dan Laut Cina Selatan. Selama ini wilayah itu telah disengketakan banyak negara. Laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengungkap Tiongkok memiliki milisi maritim yang biasa beroperasi di timur laut Kepulauan Natuna. Operasi-operasi mereka di area-area ini dimungkinkan oleh peningkatan pendanaan dari pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan maritim dan mengembangkan personel mereka, tulis laporan itu. Sebelumnya, Tiongkok menyodorkan 9 garis putus-putus atau 9 dash line untuk mengklaim kepemilikan atas wilayah di Laut Cina Selatan. Namun Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Vietnam menolak klaim itu. Indonesia menentang 9 dash line itu dengan menggunakan hukum internasional untuk mendukung kedaulatan wilayah lautnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis laporannya tentang rencana Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melebarkan sayap dengan membangun pangkalan militer di berbagai negara. Merujuk laporan itu, Tiongkok juga berencana membangun pangkalan militernya di Indonesia. Melalui pangkalan militer itulah, Tiongkok berencana memperkuat basis logistik untuk angkatan bersenjatanya. Tiongkok memasukkan 3 negara tetangganya sebagai lokasi untuk pangkalan militernya, yakni India, Myanmar, dan Pakistan. Di luar itu ada beberapa negara lain, di antaranya ialah Thailand, Singapura, Indonesia, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Pentagon dalam laporan tahunan bertitel Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020 yang diserahkan ke Kongres Amerika Serikat menyebut sejumlah bakal pangkalan militer itu akan menambah fasilitas angkatan bersenjata Tiongkok di Djibouti yang bertujuan mendukung proyeksi angkatan darat, laut, dan udaranya. Jaringan Global Logistik Militer PLA bisa mengganggu operasi militer Amerika Serikat, tulis Pentagon, dan pendukung operasi ofensif melawan Amerika Serikat saat tujuan militer Tiongkok berkembang. Menurut Pentagon, bisa jadi Tiongkok telah mengajukan penawaran kepada Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon seiring rencana negeri Panda itu membuat garis komunikasi yang menjangkau Selat Hormuz, Afrika, dan wilayah Pasifik. Pada Agustus 2017, Tiongkok secara resmi membuka pangkalan militer pertamanya di Djibouti. Tiongkok lantas menempatkan angkatan lautnya yang dilengkapi kendaraan lapis baja dan artileri di negara yang terletak di tanduk Afrika itu. Tiongkok juga menggunakan inisiatif One Belt, One Road guna mendukung jaringan transportasi untuk mendukung integrasi ekonominya lebih dalam dengan negara lain. Pertama kali dikenalkan pada 2013, OBOR merupakan program yang dikembangkan Presiden Tiongkok Xi Jinping. 27 Mei 2016, hari yang cukup menegangkan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia. Ketika itu terjadi kejar-kejaran antara kapal pencuri ikan asal Cina dengan kapal perang militer Tentara Nasional Indonesia. Tak cukup itu saja, suara tembakan beberapa kali terdengar dari senjata api KRI Oswald Siahaan 354. Jadi tembakan peringatan dilepaskan prajurit TNI dari KRI OWA 354 ke arah kapal ikan Cina itu, karena kapal tersebut berusaha kabur saat akan ditangkap. Namun kejadian itu belum seberapa menegangkan, sebab ada peristiwa yang lebih ngeri lagi di lokasi penangkapan kapal pencuri ikan itu. Menurut Komando Armada RI Kawasan Barat, di lokasi itu sebenarnya ada kapal lain, dan kapal itu selalu membayangi KRI OWA ketika mengejar kapal pencuri ikan.
Kapal pembayang KRI Owa itu bukan sembarang kapal loh. Kapal itu milik penjaga keamanan laut Cina alias Coast Guard Cina. Hanya saja kapal Coast Guard Cina itu sama sekali tak mengusik apalagi berani-berani menghalangi TNI saat menindak kapal pencuri ikan. Kejadian ini sungguh unik sebab selama itu Coast Guard Cina sering banget sok jadi jagoan dengan mengganggu pasukan keamanan RI di Natuna. Hanya saja peristiwa itu nyali Coast Guard Cina benar-benar dibuat ciut oleh sosok KRI Owa. Kenapa bisa begitu? Sepertinya Coast Guard Cina jadi sangat takut karena kemungkinan mereka tahu siapa sosok KRI Owa sebenarnya. Pembaca setia Viva Militer, mari kita kupas sedikit tentang sosok KRI Owa yang ditakuti Cina itu. KRI Owa memang jauh kelasnya dengan kapal Coast Guard Cina. Kapal perang milik TNI AL ini merupakan kapal jenis frigate yang memiliki kemampuan kawal perusak bersenjata peluru kendali alias rudal. Yang paling menakutkan, rudal yang bersemayam di tubuh KRI Owa bukan rudal kaleng-kaleng. Sejak dibeli dari Belanda, TNI telah mengganti rudal KRI Owa dengan rudal canggih dan sangat berbahaya buatan Rusia. Rudal yang ada di KRI Owa saat ini adalah rudal Yagnon alias rudal P-800 Onyx. Rudal ini berjenis rudal anti kapal permukaan supersonik. Rudal ini memiliki jangkauan tembak mencapai 300 km dengan kecepatan supersonik 2,5 Mach dan bisa mengangkut 300 kg hulu ledak. Karena hal inilah, kapal Coast Guard Cina tak mampu berpikir lagi dan memilih diam ketika di hadapannya KRI Owa dengan gagah berani meringkus kapal pencuri ikan.